Pernah nggak sih Anda lagi kerja, terus tiba-tiba ada suara di kepala yang bilang, kayaknya kamu nggak cukup bagus deh buat ini? Atau pas lihat kesuksesan orang lain, langsung mikir, duh, kapan ya aku bisa kayak gitu? Seolah-olah otak kita ini punya penyiar internal yang hobinya nyari-nyari kesalahan kita. Nah, gimana kalau kita anggap suara itu bukan fakta, tapi sebuah clickbait, umpan yang sengaja dibuat otak buat narik perhatian kita? Di pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas cara ngalahin clickbait internal ini. Oke, kita mulai dari dunia yang kita kenal banget, media sosial. Semua konten di sana, entah itu video atau artikel, hidup atau mati karena satu hal, hook atau pancingan. Ini adalah 3-10 detik pertama yang krusial. Tujuannya cuma satu, bikin Anda berhenti scrolling. Simple, tapi ini adalah pertarungan sengit untuk merebut perhatian kita. Dan cara kerjanya itu canggih banget. Ada yang pakai framing negatif, kayak judul, ini alasan kenapa kamu selalu gagal, yang langsung nusuk rasa insecure kita. Ada juga yang mainin FOMO, alias takut ketinggalan zaman. Belum lagi drama, konflik, atau pertanyaan-pertanyaan yang bikin penasaran. Semuanya ini tuh pemicu psikologis yang dirancang biar kita nggak bisa lepas. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau ternyata pikiran kita sendiri itu adalah konten kreator paling lihai yang setiap hari pakai trik-trik ini, framing negatif, drama, FOMO, buat ngejebak kita dalam lingkaran keraguan? Gimana kalau rasa cemas kita itu sebenarnya adalah video viral di kepala kita yang nggak pernah berhenti kita tonton ulang? Nah, waktu kita terus-terusan mengklik clickbait negatif dari pikiran kita bakal masuk ke dalam sebuah siklus yang nggak ada ujungnya. Kita jadi overthinking, kita menganalisis setiap kesalahan kecil, dan pada akhirnya kita merasa kayak penipu di hidup kita sendiri. Inilah yang kita sebut lingkaran impostor. Kalau kita pakai istilah resminya, ini namanya sindrom impostor. Intinya, ini adalah perasaan yang terus-menerus muncul bahwa kita itu tidak pantas dapat kesuksesan yang kita raih. Walaupun buktinya jelas, proyek selesai, dapat pujian, naik jabatan, di dalam hati kita masih mikir, ini cuma hoki, sebentar lagi juga ketahuan aslinya gue nggak bisa apa-apa. Dan jangan salah, ini bukan cuma buat orang yang baru mulai karir. Dengerin deh kutipan ini. Ini dari seorang senior software engineer yang pengalamannya udah 10 tahun lebih. Bayangin, bahkan dengan semua pencapaiannya, dia masih berjuang melawan perasaan nggak pantas itu. Ini bukti kalau sindrom ini bisa nyerang siapa aja, nggak peduli seberapa sukses kelihatannya. Terus, seberapa umum sih masalah ini? Jawabannya, umum banget. Sebuah studi baru di Surabaya ngasih lihat data yang, lumayan bikin kaget. 66% Gen Z di sana sering ngerasain ini, dan 12% bahkan ngerasainnya secara intens. Jadi, poin utamanya, kalau Anda pernah merasa seperti ini, Anda sama sekali tidak sendirian. Lalu, apa sih yang jadi bensin buat api keraguan ini? Salah satu faktor terbesarnya adalah apa yang kita sebut hustle culture. Budaya kerja yang seolah-olah bilang kalau harga diri kita itu diukur dari seberapa produktif atau sibuknya kita. Kita dituntut buat terus kerja, terus ngejar pencapaian, sampai nggak ada lagi ruang buat istirahat atau merasa cukup. Ini tekanan dari luar yang bikin clickbait negatif di dalam kepala kita, jadi makin kencang suaranya. Oke, kita udah bahas gejalanya, kita udah bahas pemicunya. Sekarang yuk kita gali lebih dalam sampai ke akarnya. Pada dasarnya, kenapa kita bisa rentang banget sama sindrom impostor ini, seringkali berawal dari salah satu dari dua pola pikir ini. Nah, ngertiin bagian ini adalah kuncinya. Oke, kita lihat perbandingannya. Di kiri, ada fixed mindset atau pola pikir tetap. Ini adalah keyakinan kalau bakat dan kepintaran kita itu, ya udah dari sananya segitu, nggak bisa diubah. Orang dengan pola pikir ini cenderung takut gagal, karena buat mereka, gagal itu artinya, ya emang gue nggak mampu. Nah, di kanan, ada growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ini keyakinan kalau kemampuan itu bisa dilatih dan dikembangkan. Gagal? Ya bukan akhir dunia. Itu justru ongkos belajar buat jadi lebih baik. Nah, ini nih nyambungnya ke metafora kita tadi. Orang dengan pola pikir tetap itu bakal langsung percaya sama clickbait negatif di otaknya. Begitu ada pikiran, kamu gagal, dia langsung terima. Oh, berarti aku emang nggak mampu. Tapi, orang dengan pola pikir bertumbuh, dia jadi editornya. Dia lihat clickbait itu dan bilang, tunggu dulu, judulnya salah nih. Coba kita ganti jadi, aku baru aja belajar sesuatu yang penting dari pengalaman ini. Keren kan? Oke, teori-teorinya udah. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya pindah dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh secara praktis? Nah, di bagian ini, kita akan fokus ke tindakan nyata. Anggap aja ini adalah toolkit atau perangkat yang bisa langsung Anda pakai buat mulai melawan balik.
Pas lagi kejebak overthinking, coba 5 jurus cepat ini. 1. Sadari lingkungan sekitar. 2. Secara sadar, cari satu hal positif aja. 3. Pakai teknik kontainer. Bayangin masukin semua kekhawatiran ke satu kotak, terus bilang, nanti aja gua urus. 4. Pilah-pilah, mana yang bisa kamu kontrol, mana yang enggak. Dan 5. Tulis, tumpahin semua pikiran ke jurnal. Ini bisa ngasih kelegaan yang luar biasa. Kalau tadi itu pertolongan pertama, ini adalah strategi jangka panjangnya. Namanya break dokumen atau dokumen kebanggaan. Eits, ini bukan buat sombong ya. Ini adalah catatan pribadi, berisi bukti nyata kesuksesan Anda. Tujuannya adalah membangun arsip data yang bisa Anda buka lagi setiap kali suara si penipu itu muncul di kepala. Isinya apa aja? Apapun yang jadi bukti konkret. Mulai dari proyek yang berhasil, hasil yang bisa diukur, misalnya menaikkan penjualan 15%, sampai momen ketika Anda ngebantuin rekan kerja atau sekedar dapat email pujian. Perbaikan proses sekecil apapun juga masuk hitungan. Anggap aja ini lagi ngumpulin file kasus buat ngebela diri Anda sendiri. Biar catatan ini makin nampol, coba deh pakai rumus simpel ini buat setiap entry. Tulis apa yang Anda lakukan, kenapa hal itu penting, dan kalau ada, apa hasil yang bisa diukur. Ini mengubah dari sekedar saya menyelesaikan proyek A. Jadi, saya menyelesaikan proyek A yang meningkatkan efisiensi tim sebesar 20%. Jauh lebih kuat kan? Oke, sekarang kita kembali ke metafora awal tadi. Kalau pikiran kita itu ibarat content creator yang jago bikin clickbait negatif, artinya kita punya pilihan. Kita mau terus jadi konsumen pasif yang nontonin kontennya, atau kita mau ambil alih kursi produsernya. Ini nih, mungkin perubahan pola pikir yang paling penting. Tujuannya itu bukan untuk membuat pikiran-pikiran clickbait itu berhenti muncul. Mustahil. Sama kayak kita nggak bisa menghentikan video aneh muncul di internet. Tapi, kita punya kendali penuh atas satu hal, jari kita. Pilihan untuk mengklik atau melewatkannya. Jadi, kesimpulan akhirnya adalah ini. Anda nggak harus jadi penonton pasif dari drama yang dibikin pikiran Anda. Dengan pola pikir bertumbuh sebagai cara pandang dan dokumen kebanggaan sebagai naskahnya, Anda bisa jadi sutradara, produser, sekaligus pemeran utama dari cerita yang benar-benar ingin Anda tulis tentang diri Anda. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan. Coba pikirin, satu hal aja sekecil apapun yang udah Anda capai minggu ini. Jadi, apa pencapaian pertama yang akan Anda tulis di dokumen kebanggaan Anda hari ini juga?